Piala Asia U23 akan segera digelar dan timnas Indonesia U23 ikut andil bagian dalam kompetisi tersebut. Mereka tergabung bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Sementara itu, Vietnam juga tergabung di grup cukup berat, ada nama-nama seperti Malaysia, Kuwait, dan Uzbekistan. Namun, orang-orang Vietnam juga rupanya penasaran dengan kiprah timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Berikut komentar orang Vietnam jelang Piala Asia U23. Siapapun yang menarik undian memiliki keuntungan besar di Vietnam. Susun benihnya lalu petik. Jika bisa menang melawan Malaysia, kemungkinan besar Vietnam akan menjadi juara kedua di grup. Vietnam adalah unggulan nomor 2. Misalnya jika mereka masuk ke grup A menggantikan Australia untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan tempat kedua, atau masuk ke grup B menggantikan Korea, atau C menggantikan Irak. Masuk ke grup D paling ringan dan berpeluang bersaing. Juara 2 malah gak keren. Grup semuanya sama. Kalau ada Indonesia, ada pemain naturalisasi. Di grup B, Jepang jauh lebih baik. Tapi kalau masuk grup C, bisa bersaing dengan nyaman. Grup D punya tim yang lemah. Tapi Malaysia seperti Vietnam. Grup Thailand lebih mudah. Grup B jelek sekali. Vietnam ada di grup mudah, jadi mudah bernapas. Tabel grup B memiliki 3 tim kuat di tabel yang sama. Di grup A, Qatar atau Australia tidak ada jalan bagi Indonesia. Thailand dan Vietnam masih lebih cerah. Jika masih ada Park Hang-seo, dia mungkin akan lolos ke babak berikutnya. Tapi saat ini tak ada Park Hang-seo yang bisa menyelamatkan tim seperti sekarang. Jika Anda tidak bisa menendang bola, mengapa tidak menendang dan memukul? Mari kita lihat bagaimana perjuangan Indonesia. Indonesia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Vietnam dan Malaysia berada di grup termudah dibandingkan 2 negara Asia Tenggara lainnya. Saya berharap Vietnam masuk babak gugur bertemu Indonesia untuk melunasi hutang yang timbul saat Pak Troussier memimpin tim Vietnam. Indonesia masuk grup maut, Thailand ada dalam daftar grup maut juga. Aku sangat mencintai Indonesia. Kalau Indonesia tahun ini bisa lolos ke babak berikutnya, barulah sepak bola Indonesia benar-benar maju. Kalau tak bisa begitu, berarti masih sebatas desa. Secara umum, Vietnam dan Indonesia sedikit lebih mudah bernafas dibandingkan Thailand. Siapapun yang lolos di grup B, sepertinya ingin menangis. Selamat Indonesia! Tabel Vietnam terlihat lebih baik dari Indonesia dengan kembali 80%. Cina dan Indonesia langsung mematikan aliran listrik. Itu Indonesia beberapa tahun lalu, namun kini skuadnya sudah lebih dari 10 orang naturalisasi yang bermain untuk timnas. Timnas Indonesia itu tak berpeluang bersaing memperebutkan juara 1 dan 2, apalagi tim Australia. Untunglah dia bisa memperebutkan juara 3, kalau tidak 80% akan pulang. 3 tim lainnya semuanya lebih kuat dari Indonesia. Beruntung Vietnam tidak bertemu dengan Indonesia atau Thailand. Kalau Vietnam masuk grup ini sebagai peringkat pertama, saya tidak bilang apa-apa. Kalau peringkat kedua maka dibuang. Lihat grup Indonesia dan Thailand. Kalau Vietnam di grup itu pasti akan pulang. Beruntung tidak satu grup dengan Indonesia. Indonesia dan 3 tim Asia Barat. Mereka, pemain Indonesia, semua berumur 23 tahun. Tim U20 Indonesia kini bermain U23, lebih kuat dari Thailand. Nah, tim U23 Indonesia memanggil 14 nama yang baru bermain di tim. Tim Vietnam relatif paling ringan. Tim Indonesia sungguh mengejutkan, sulit untuk bertahan dan menang. Grup B kematian. Thailand dan Indonesia mengalami kesulitan. Vietnam harus menang melawan Malaysia untuk beruntung. Selamat untuk Indonesia di grup mudah. Thailand, Indonesia, Malaysia bawa kembali koper Anda. Indonesia tidak ada naturalisasi U23. Turnamen ini pasti akan mendiskualifikasi Indonesia. Pemain dalam negeri Indonesia jelek sekali, sehingga harus mengimpor lebih dari separuh skuad. Thailand dan Indonesia berpeluang lolos dari babak penyisihan grup. Apakah orang Indonesia melakukan naturalisasi pemain Belanda untuk tim U23? Melihat tabel bersama Qatar dan Australia membuatku pusing dan pusing.